Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Setengah-setengah, Pak. Bagus. Jadi kita lanjut. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta tolong salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Bapak akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hilda Yasinta, Hadir, Pak. Wiwin Carolina, Hadir, Pak. Julius Dawa. Sakit, Pak. Ada suratnya. Ada, Pak. Oke, nanti sebentar bawa ke sini ya. Iya, Pak. Naomi, Sakit juga, Pak. Putra. Alpa, Pak. Oke, tidak ada keterangannya. Iya, Pak. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak minta tolong salah satu dari kalian untuk kalian semua untuk bangun berdiri sejenak. Sekarang dengar apa-apa dari Bapak. Coba kalian tarik nafas, lalu coba tahan dalam waktu 10 detik. Coba tahan. Coba dimulai. 1, 2, 3. Coba kalian hembuskan pelan-pelan. Oke. Setelah kalian melakukan seperti itu, apa yang kalian rasakan? Sesak, pusing. Sesak. Dari Hilda sesak, pusing. Dari Bibit? Pada saat menahan napas, dadanya terasa sesak, Pak. Oke, bagus. Jadi semua kalian pasti merasakan hal yang sama. Jadi itu silakan dulu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi ada yang tahu kita belajar materi apa hari ini? Saya, Pak. Apa? Menghirup dan menghembuskan udara. Oke. Dari yang lain ada yang berbeda? Sama ya. Oke, jadi di sini Bapak akan menjelaskan. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Jadi Bapak akan menjelaskan pengertian secara umum dari sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Jadi sistem respirasi itu adalah proses di mana kita menerima O2 dari luar atau oksigen, dan proses mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida melalui hidung. Pokoknya kalau kita berbicara tentang CO2 itu adalah gas-gas yang tidak berguna bagi tubuh. Jadi sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Oke, terus. Jadi sekarang sebelum kita lanjut, Bapak akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Bapak akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Jadi ini kelompok 1, dan ini kelompok 2. Jadi itu LKS yang Bapak bagikan. Jadi untuk soal-soal maupun materinya itu sudah lengkap semua di situ. Jadi kalian mengerjakan semua soal-soal yang ada di situ. Untuk soal-soalnya kerjakan
mulai dari sekarang Bapak berikan waktu kalian 5 menit mulai dari sekarang. Baik, Pak. Ada kendala? Hilda, untuk kelompok ada kendala? Mau tanya, Pak. Iya. Dari Gimana? organ-organ respirasi kan ada banyak ya. Jadi dari semua organ itu dijelaskan fungsinya. Ya, ya. Itu kan soalnya sudah sebutkan fungsi dan sebutkan organ pernapasan dan fungsinya. Jadi sebutkan organ dan fungsinya juga. Kasih, Pak. Oke. Kelompok 2 bagaimana, ada kendala? Tidak, Pak. Oke. Jadi kalian mulai kerja sekarang. Waktu tinggal 2 menit. Baik, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Jadi langkah selanjutnya kalian kan sudah mengerjakan tugas soal-soal yang ada di LKS itu. Jadi sekarang perwakilan dari kelompok 1 pergi bertamu di kelompok 2. Begitu juga sebaliknya, perwakilan dari kelompok 2 pergi bertamu ke kelompok 1. Tujuannya apa pergi bertamu? Jadi perwakilan dari kelompok 1 pergi mendengarkan materi dari kelompok 2. Begitu juga sebaliknya, perwakilan dari kelompok 2 pergi mendengar materi dari kelompok 1. Oke, jadi bisa dipahami? Paham, Pak. Oke, bagus. Jadi silakan untuk pergi bertamu sekarang. Waktu Bapak berikan 7 menit. Apa ada kendala? Sudah. Sudah, Pak. Kembali. Oke. Sudah ya? Sekarang perwakilan dari setiap kelompok bisa kembali ke kelompok masing-masing. Oke. Jadi sekarang Bapak akan melanjutkan. Ketua kelompok masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 terlebih dahulu untuk, atau dua-dua kelompok maju sekalian saja. Bagaimana? Semuanya juga tidak apa-apa, sesuatu juga tidak apa-apa. Oke. Oke, semua dua-dua saja maju Sekarang, Pak. sekarang. Baik, Pak. Jadi kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa duduk di sana saja. Oke. Supaya lebih dekat lagi. Bisa kelompok 1 atau kelompok 2 yang duluan siapa saja tidak apa-apa. Satu, Pak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang organ-organ dari fungsi respirasi. Tadi saya menemukan jawaban dari kelompok 2. Di sini ada hidung. Yang pertama ada hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara, menyaring kotoran pada udara, dan sebagai indera penciuman. Selanjutnya ada faring. Nah, faring ini berfungsi dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Nah, ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan yang masuk ke dalam efagus, kerongkongan itu tidak tidak menuju ke saluran pernafasan. Selanjutnya ada laring. Nah, laring ini berfungsi untuk menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini
di dalam trakea terdapat cincin-cincin tulang rawan yang terletak di depan esofagus. Nah, pada trakea ini berfungsi sebagai mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Nah, bronkiolus ini terletak di bagian dada dan terdiri atas lempeng tulang rawan dan otot halus. Selanjutnya ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus yang terbagi menjadi kiri dan kanan. Yang terakhir ada alveolus. Alveolus ini tempat berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Terima kasih. Jadi kita lanjut. Kita berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Jadi untuk selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang jelaskan proses pernapasan dada dan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar, udara dalam paru-paru mengecil, udara dari luar masuk. Sedangkan pada saat kita ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, rongga dada mengecil, udara dalam paru-paru membesar, udara dari dalam paru-paru keluar tubuh. Yang kedua, proses pernapasan perut. Yang pertama, pada saat inspirasi, diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, otot antar tulang rusuk, diafragma berkontraksi, Dada mengembang. rongga dada membesar, udara dari luar masuk. Pada saat ekspirasi, diafragma relaksasi, diafragma mencembung, rongga dada mengecil, udara dari dalam paru-paru keluar tubuh. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, jadi untuk hasil diskusinya sudah sangat-sangat bagus. Jadi terima kasih banyak untuk itu, Bapak. Persilakan kalian untuk duduk. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya kita lanjut. Kalian sudah sangat-sangat bagus, sudah bisa untuk menguasai, sudah mampu menerima materi pada hari ini. Jadi jadi Bapak cuma mau mengulang sedikit saja untuk menguatkan kalian supaya kalian tetap ingat materi hari ini. Sejauh dari pembahasan kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Yang untuk penjelasan kelompok 1 tadi kan tentang di mana faring ya terdapat epiglottis. Kan pada saat makan itu epiglottis itu tertutup. Proses menutupnya epiglottis itu seperti bagaimana, Pak? Coba digambarkan begitu. Oke, bagus sekali. Bagus. Di sini Bapak akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana cara kerja dari epiglottis pada saat kita makan. Jadi di sini bisa perhatikan semua di papan. Jadi Bapak juga tidak tahu gambar, jadi gambarnya sederhana saja. Jadi di sini ini yang Bapak lingkar di sini, ini adalah epiglottis. Jadi bagaimana cara kerja dari epiglottis ini? Jadi pada saat makanan masuk, epiglottis ini akan menutup faring.
saluran pernapasan ini yang adalah faring ini, dia akan menutup sehingga makanan yang kita makan atau yang kita cerna itu tidak masuk melalui saluran pernapasan. Jadi sebaliknya, pada saat kita dalam keadaan biasa-biasa tidak makan, epiglotis ini akan membuka kembali. Pada saat kita omong sekarang, kita kan tidak sambil makan toh. Epiglotis ini akan terbuka kembali. Jadi Bapak bisa kasih contoh pada kalian. Apakah kalian pernah pada saat makan itu nasi itu kayak lewat hidung? Pernah, Pak. Itu karena epiglotis ini makanan yang kita makan ini, kalau kita makan sambil omong itu epiglotis ini akan bingung, dia itu membuka atau menutup, sehingga makanan yang kita masuk itu bisa jadi dia masuk melalui saluran pernapasan atau faring. Jadi bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, jadi seperti itu. Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, bagus. Jadi kita lanjut ya, untuk pertanyaan tadi sudah jelas ya? Iya, Pak. Oke, jadi kita lanjut. Tadi kita belajar tentang organ-organ pernapasan. Ini kelompok 1 tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan organ-organ pernapasan dan serta fungsinya. Di sini kita hanya mengulangi sedikit supaya kalian tetap ingat. Iya, Pak. Oke. Jadi organ pernapasan itu yang pertama itu apa? Hidung, Pak. Hidung. Oke, bagus. Hidung. Yang kedua? Faring, Pak. Faring. Faring. Yang ketiga? Lupa, Pak. Laring. Iya, Pak. Laring. Yang ketiga? Keempat, Pak. Yang keempat, maaf ya. Yang keempat, trakea. Iya, Pak. Ya. Trakea. Yang kelima, Bronkus, Pak. bronkus. Benar. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus. Yang terakhir, Alveolus. 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 Jadi ini adalah organ-organ dari organ-organ pernapasan yang ada pada manusia. Jadi untuk fungsinya tadi seperti hidung itu sebagai saluran awal untuk masuknya udara. Pembuangan terakhir karbon dioksida. Di dalam hidung juga itu ada rambut-rambut halus yang menyaring kotoran-kotoran yang masuk melalui udara. Jadi untuk yang tadi itu untuk fungsi-fungsi dari organ-organ ini teman-teman kalian sudah menjelaskan, Bapak hanya sekedar mengingatkan saja. Baik, Pak. Jadi sejauh dari ini apa kalian sudah pahami? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi sekarang tugas kalian untuk minggu depan kalian belajar sistem reproduksi. Bisa? Bisa, Pak. Karena minggu depan kita masuk di sistem reproduksi. Siap, Pak. Iya. Siap, Pak. Oke. Salah sebenarnya. Oke. Jadi untuk materi kita minggu depan kalian belajar nanti Bapak akan share lewat WA supaya Baik. kalian bisa belajar memang di rumah. Baik, Pak.
depan itu kita akan belajar tentang gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Baik Pak. Tapi jangan lupa juga harus belajar kembali apa yang kita belajar hari ini, Siap Pak. karena kemungkinan Bapak akan menanyakan ulang pada minggu depan. Jadi untuk hari ini Bapak sangat-sangat berterima kasih banyak karena kalian sudah sangat-sangat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kalian belajar hari ini bisa berguna bagi masa depan kalian. Amin. Untuk selanjutnya sebelum kita pulang, mungkin saran dari Bapak, Bapak titipkan salam buat orang tua. Ya, Iya Pak. ada salam dari Bapak untuk orang tua kalian masing-masing. Bisa di apa? Pak. Karena salam itu bukan sekedar salam. Ketika kalian memegang mandat dari Bapak, kalian memegang mandat untuk tersampainya salam dari Bapak, kalian akan hati-hati di jalan. Dan Bapak tidak akan suruh kalian hati-hati. Cukup Bapak memberikan salam. Bisa? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Jadi sebelum Bapak menutup, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa